Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Hendro dan Kamar di Where to Go. Dan untuk sesi kali ini kita akan lebih ke bahas-bahas santai yang kita akan susun di episode khusus di WBS. BBS alias bincang-bincang santai, Mar. Jadi bincang-bincang santai kali ini di luar video kita biasa kita bahas di lokasi kejadian seperti kayak kita bahas yang sebelum-sebelumnya itu. Jadi kita akan bahas-bahas santai di sini di luar episode dan kemungkinan akan dibahas di luar ini juga, nanti pasti akan dibahas juga di video nantinya. Yang jelas kita untuk di BBS ini kita akan bahas-bahas santai semuanya dari sektor perkereta-apian, kemudian di Transjakarta, kemudian MRT, kemudian menyangkut pesawat juga, semuanya kita akan bahas di BBS ini. Dan bagi teman-teman yang pakai Spotify, bisa nanti dengerin juga di Spotify juga. Inovasi terbaru ya. Inovasi terbaru ya guys. Dan kita untuk episode perdana kali ini kita ada di studio kecil. Studio kecil. Ya jadi mohon maaf kalau ala kadarnya ya Mar ya. Oke. Nah, kita piloting buat project ini. Iya, jadi BBS kali ini kita akan bahas paling pertama di sektor perkereta-apian dulu nih. Ya, karena emang lagi hype banget sih ini tentang perkereta-apian kemarin kan. Karena emang baru kejadiannya tuh baru kemarin banget. Itu lebih tepatnya semalam ya. Kita bikin BBS ini kan di hari Minggu di tanggal 20 April dan kejadiannya juga itu kemarin banget di hari Sabtu pada tanggal 19 April tahun 2025, yakni kejadian lagi ya Mar. kejadian lagi tepatnya pada kemarin sore pada pukul 17.30 ada KRL tujuan Manggarai Bogor. Mau tidak mau ya terpaksa ya lebih tepatnya emang udah kejadian ya mau nggak mau ya oke lah. Ya ada kejadian insiden menempel mobil yang info kejadiannya itu selip. Iya. Oh, mobilnya selip. Mobilnya selip dan imbas dari insiden tersebut ya mengakibatkan jadi rangkaian keretanya di rangkai paling depan mengalami anjlok patah as di roda paling pertama, sehingga imbas dari kejadian ini operasional KRL terganggu sampai tengah malam. Ya, ini membuat operasional KRL khususnya di Petak Bogor sampai Cilebut tuh jadi terganggu ya. Oh Pak, lebih tepatnya dari Cilebut ke Bogor ya Pak, karena kejadiannya kan dari Manggarai sampai ke Bogor ya, itu kejadiannya. Nah itu jadi terganggu, ada gangguan operasional dari sore sampai tengah malam. Ya sampai tutup lapak. Dan terakhir aku ngecek di aplikasi jam 1 pagi itu dari Nambo tuh masih berjalan KRL ke arah Jakarta loh. Wow. Padahal tuh Nambo nggak kena kasus ya, nggak kena insiden, tapi memang antrian KRL-nya itu imbas dari kejadian tersebut mengular sampai ke arah stasiun Depok Baru. Dan kita tahu sendiri ya untuk sistem persinyalan di Bogor memang cukup unik ya. Jadi di antar stasiun itu memiliki sinyal blok yang cukup banyak. Jadi antriannya juga nggak bisa terbendung. Dan kemarin itu kalau teman-teman yang naik KRL kemarin ke arah Bogor itu ya, kalian effortnya luar biasa. Kalian hebat karena di operasional kemarin itu juga KAI Komuter menerapkan sistem spor salah dari Petak stasiun Cilebut menuju ke stasiun Bogor bergantian. Dari Bogor ke Jakarta juga pakai jalur yang benar, karena kan spor salahnya kan lewatnya jalur sebelahnya ya, pergantian. Begitupun juga dari Cilebut menuju ke Bogor itu pergantian kereta itu sampai stasiun Cilebut baru masuk ya. Dan imbas dari kejadian tersebut untungnya tidak ada korban jiwa. Untungnya tidak ada. Tapi karena keretanya itu selesai dievakuasi kapan? Tepat pada pukul jam 11 itu baru selesai. Oh, jam 11 malam itu baru selesai. Jam 11 malam baru selesai normalisasi, tapi tetap aja kereta tujuan Jakarta tuh paling terakhir 1:30 baru nyampe. Kalau ke arah Bogornya jam 2 pagi baru selesai operasional. Itu pun juga banyak rekayasa operasional sih lebih tepatnya.
KRL-nya cuma nyampe Cilebut, balik lagi ke Jakarta, ada nyampe stasiun Bojonggede, balik lagi ke stasiun Bojonggede, dan ada pun juga yang terminus itu cuma sampai Depok. Karena memotong pemangkasan keterlambatan perjalanan KRL itu sendiri. Itu benar-benar jadi apa ya? Bikin chaos ya. Chaos iya, terus juga air-air ini juga kan nggak cuma di KRL komuter lain juga ya yang terjadi tabrakan dengan mobil atau motor. Sebelumnya juga di Jawa Timur juga itu Ya, KA juga Jenggala ada. juga yang masih dengan KAI komuter juga tabrak dengan truk pembawa pohon yang dampak kejadiannya juga satu asisten masinis meninggal dunia di tempat karena memang rangkaiannya ringsek loh. Ya itu yang Jenggala itu emang efek di keretanya lumayan parah sih. Iya, Sampai jadi benar-benar kabinnya tuh agak hancur gitu. bukan agak hancur lagi pak, udah hancur pak. Udah ringsek itu kayak KA Jenggala itu perjalanan dari stasiun Indro menuju ke stasiun Sidoarjo. Kejadiannya kalau seingatku di Gresik deh itu nabraknya itu emang fatal ya. Dan lainnya juga sebagainya juga masih banyak kejadian-kejadiannya. So far bagi kalian yang bawa mobil, bawa motor, diperhatikan lagi. Tidak lelah-lelahnya kan dari KAI terus Railfare dan yang sudah sosialisasi ya, secara masif lebih tepatnya ya, selalu mengingatkan untuk kalian yang bawa mobil, bawa motor tuh jangan, atau mungkin bawa truk mungkin. Ya, itu emang udah bukan berlaku untuk pengguna jalan deh. Ya, pokoknya untuk pengguna jalan untuk selalu mendahulukan kereta api apapun situasinya, karena ya ingat daripada kalian lebih baik kalian telat 1-2 ya 5 menit sampai 10 menit daripada kalian langsung ke rumah sakit kan. Iya, ya kayak gitulah lebih tepatnya ya. Jadi cukup disayangkan berkat kelalaian satu kelalaian berdampaknya jadi panjang juga sih. Ya buktinya kemarin mobil dengan memang kronologisnya selip. Sebelum itu sebenarnya tuh palang belum turun. Selip, kemudian palangnya turun, mau didorongin tuh ke belakang tuh gak bisa loh. Karena itu emang perlintasan juga memang gitu ada agak nanjak gitu kalau kata yang bertugas di sana itu. Terus jalurnya agak rusak. Terus itu dari warga setempat juga udah melambaikan tangan. Yang tadi videonya sedang viral sebenarnya. Nanti kalau memang bisa nyisipin kita sisipkan. Bisa juga dan tadi TikTok juga emang lagi rame. Itu kejadiannya juga emang singkat sih. Langsung nabrak dan rangkaian paling depan anjlok satu as. Ya itu akhirnya yang bikin terganggu dan terhambat. Kan nyangkut mobilnya itu. Nabrak. Gitu. Padahal nih teman-teman di balik kejadian ini kita sebentar lagi bakal memperingati 100 tahun operasional KRL di Jabodetabek loh, Mar. Ya, karena hari 100 tahun KRL tuh jatuh pada hari Selasa tanggal 22 April tahun 2025. Sayang banget ya. Mau ulang tahun peringatan 100 tahun KRL, insidennya semakin kesini semakin banyak yang di masalah perlintasan ini nih. Ini jadi PR juga buat ahli komuter dan pemerintah setempat dan terutama pengguna jalan supaya bisa lebih aware lagi ya dan lebih safety lagi. Ini menyangkut keselamatan bersama sih lebih tepat. Oke, kita bahasin 100 tahun peringatan KRL di Indonesia. Sambil makan kena BBS kan. Coy, balik dari cerita dari berita topik yang sedih ke yang sedikit happy lah. Sedikit happy dulu, ntar paling happy lagi. Walaupun yang paling happy ini kita belum tahu nih kapan operasionalnya nih. Kara baru. Ya, semoga aja bisa cepat dinas reguler ya. Apalagi kan harusnya kereta transit pertama yang dari Cina udah selesai uji coba harusnya. Kemungkinan nggak tahu ya, internal nggak bisa di komen. Publis lagi di sini, yang penting kita kasih spill dulu aja. Jadi dari peringatan 100 tahun KRL beroperasi di Indonesia berarti sekitaran tahun 1925 ya Pak. Kan 100 tahun yang lalu. Iya, 1925 berarti. Iya kan? Iya.
Nah, dari KAI Komuter, kalau teman-teman yang pengen tahu, ada yang mati kembali hidup lagi. Kembali hidup lagi. Iya, Oke. mati kembali hidup lagi. Apa tuh? Jalita, Cok. Males elaborate. Jadi dari seri Tokyo 8518F sebelum pensiun dia dipanjangkan umurnya untuk bisa memperingati 100 tahun KRL di Jabodetabek dengan rebranding livery bermotif Jalita. Vintage maksudnya. Vintage jatuhnya, Cok. Sebelumnya juga di Jalita itu saya ingatnya di Tokyo seri 8513 itu juga mati konyol. Baru dibikin sedikit, baru dibikin sebentar itu langsung mati itu kereta. Berapa kali sih Jalita bikin? 1 atau 2 kali sih livery? 2 kali ya? Entah, aku lupa. 2 kali. Seingatku sih kali ini kedua sih. Tapi dulu tuh pernah ada Jalita satunya lagi. Lupa di seri berapa. Mungkin teman-teman RF yang tahu bisa nulis ya. Karena aku cuma ingetnya cuma di 8513. Waktu operasional sebentar mati, Cok. Ya, faktor umur lah ya. Mati. Ada tuh Tokyo tuh hitungannya banter loh. Hitungannya kuat loh sampai sekarang, walaupun memang sekarang mengisahkan transit sebelah sekarang itu. Jadi teman-teman, kita kasih spill. Tokyo 8518S itu dengan formasi 8 kereta. Sebenarnya itu formasi 12 kereta nanti. Oh ya? Jalita itu sebenarnya mau dibikin 12 loh. Lalu ini bentar, ini sekarang 8 nih. Nah, akan jadi 12. Ya kalau ada yang masih bisa dipakai, mungkinnya bisa dirombak, Pak. Memang untuk Jalita itu sebenarnya dia tuh mau ngerapin SF12, 12 kereta. Di saat 12 kereta di saat penerapan peringatan 100 tahun KRL ini. Cuma nggak tahu ya, karena mungkin ada suku jalan yang rusak atau sebagainya. Mungkin kayaknya Jalita ini masih tetap 8 kereta sih. Ya agak sedikit happy ending buat Tokyo. Sarana Tokyo yang sebagai sarana apa ya, sarana ya dibilang itu sebagai pelopor sih lebih tepatnya sih. Sebagai pelopor sebelum kedatangan 205 di Indonesia ya, lebih tepatnya ya. Nah, itu teman-teman bisa ngelihat Tokyo secara langsung itu nanti di saat acara puncaknya. Acara puncaknya 100 tahun KRL di Indonesia. Itu acaranya sebenarnya gue dapet. Tapi kita berhubungan jam hari kerja. Jadi dari waktu gue belum bisa bikin videonya. Karena memang ya bentrok lah ya. Bentrok sama kerja, kita berdua saling kerja. Mungkin ada teman yang lain. Jadi untuk acara tersebut dimulai hari Selasa pagi dari jam 9 sampai jam 1 siang di stasiun Jakarta Kota. Tuh kalian yang ngincer KRL yang unik bisa dibilang. Iya, dari Bonbon loh. Bonbon tuh keluar loh nanti sebagai kereta listrik pertama di Indonesia ya, Bonbon. Dari Bonbon Tokyo 205 yang KRL dari Tiongkok sama yang dari Inka yang baru datang kemarin. Nah, tuh kita teman bisa ngeliat. Tapi memang kalau untuk acara tersebut memang statusnya undangan. Tapi karena berhubungan di Jakarta Kota, teman-teman bisa kasih lewat lah, pokoknya bisa lewat lah, curi-curi foto sedikit. Boleh gitu. Itu memang untuk acara tersebut ya emang diadain sama Gubernur DKI. Gubernur DKI datang, Dirut KI datang, Dirut KCI datang. Perwakilan dari Kementerian BUMN pun datang. Itu memang acaranya acara formal banget. Tapi karena berhubungan di publik, di tempat umum mungkin bisa sih ngelihat ya itu. Ya bisa lah kalian curi-curi foto lah mungkin sedikit. Bisa ya. Tapi yang bisa dapat foto dari beberapa kereta yang unik kehadirannya di sini di Indonesia. Mungkin selamat ya buat 8518 ya. Kita berharapnya kemarin tuh panjang umur tapi bener akhirnya panjang umur. Tapi memang secara prolegnya memang 1 tahun aja sih. Perpanjangan umurnya cuma 1 tahun. Jadi ini kesempatan untuk kalian yang kangen sama Jalita, bisa dimanfaatkan. Itu beneran mirip loh. Mirip loh. Bener livery merah putih kuning. Kalau kita bisa bilang livery salah satu store supermarket di Indonesia. Itu balik lagi kok. Bener. Tuh. Balik lagi. Bisa kalian manfaatkan. Tapi untuk ini udah ada jadwalnya ke si Jalita. Ada jadwal dinas reguler ya sih? Kalau buat sekarang sih masih Manggarai Feeder gak sih? Enggak, itu kan sebenarnya kan sampai Jakarta Kota juga, cuma kayak kemungkinan dia kan lagi perawatan ya, jadi buat sekarang ini belum keluar, paling nanti Selasa ini, selain parade ini. Kalian yang mau berburu Jalita
good luck. Jalita. Kita nggak mau naik Jalita. Mau, cuma kan Cuma ada ya? satu doang ya, Iya, Pak. cuma ada satu, ngepasinnya susah. Susah. Kita berharapnya semoga dia datang menghampiri kita, tapi dia belum tentu mau menghampiri kita. Ya. Oke. Emang sulit. Oke. Dari Jalita kita akan bahas ke KRL baru. KRL baru ya. Sebagai sekarang, penerusnya dia dong. ya betul. Sebagai penerusnya dia dong. Jadi di Indonesia sendiri sudah ada 3 transit KRL dari CRCC Zifang dari Tiongkok. Dan diantaranya itu sudah menjalankan uji coba dinas sejauh 2000 km. Itu syarat pertama dari Dijen KA. Dan ya walaupun sampai sekarang belum operasional sih. Ya, kita masih tunggu. Jangan capek untuk menunggu kehadirannya di lintas ya teman-teman. Semoga itu bisa cepat, bisa bulan ini mungkin atau Mei. Ya, I don't know lah. Yang penting kayaknya yang jelas tuh Parade dia ngikut sih. Parade dia ngikut sih itu. Nggak ngerti itu komposisinya nanti di Jakarta Kota disusun seperti apa. Yang jelas nanti kita akan lihat secara fotonya nanti atau secara visual singkat nanti kita akan lihat. Tapi bukannya transit pertama itu sempat ada uji coba penumpang nggak sih? Enggak dong, uji coba angkut beban malah. Yang uji coba beban itu dia tuh bawa sekumpulan karung sak isi pasir sama ada yang galon. Itu beratnya setara dengan penuhnya penumpang kalau pas lagi peak hour sih. Sukses sih, cuman belum ada kelanjutan lagi setelah itu. Itu cuma dilakukan 1-2 hari, setelah itu operasional kosongan lagi. Jadi sekarang saat ini udah ada 3 yang dari Tiongkok, dari total 11 ya? 12 ingat gua. Nanti kalau itu ada revisi deh, nanti kita akan jelasin. Karena emang rangkaiannya cukup banyak, yang dari Inkanya sekian, dari Sifangnya sekian. Kalau kita mah yang jelas nunggu tuh, sabar-sabar. Nunggu aksi nyatanya kapan main gitu maksudnya gitu loh. Aksi nyatanya kapan tuh dia itu. Ya, nanti pas reguler kita coba buat video membahas juga. Kalau 4 bandingin boleh nggak sih? Bandingin ya. Kayak kan di mana-mana kan setiap ada rangkaian yang berbeda kan pasti memiliki spesifikasi yang lain. Ya. Ini juga yang lain. Ya, tapi bolehlah kita bikin compare-nya ya. Boleh ya, tapi teman-teman yang mungkin merasa maniak sama salah satu sarananya kita minta maaf. Karena memang kita kan aktual kan ngelihat berdasarkan ini ya. Jadi ya semoga semoga lagi cepat main operasional melayani penumpang. Walaupun mereka bermain, kita juga harus berpisah dong dengan sarana yang lama. Itu setnya. Iya, semakin mereka banyak ya berarti yang lama juga ya udah semakin cepat juga dia untuk berpisah dengan kita sih. Ya, lebih tepatnya untuk KRL ini setelah yang baru ini sudah jalan, dari transit yang sudah mulai menurun kualitasnya, pelayanannya itu akan dipensiunkan juga sih. Tapi ya, kita nggak tahu. Memang dibutuhkan ya untuk mendukung operasional di lintas Jabodetabek saat ini yang memang Jabodetabek sih workload-nya sangat tinggi ya. Iya, jadi gini sih, kalau untuk dari komposisinya sih lebih tepatnya dia yang rangkaian pendek ini nanti akan direkomposisi lagi jadi 12 kereta. Lo ingat nggak yang KRL yang 205 yang Musashi No Line, Musashi No Line itu kan awalnya 12. Dibalikin jadi 8 alih formasi asalnya. Nah, itu karena buat mengurangi defisit KRL yang terjadi saat ini. Jadi biar bisa mengisi kekosongan jadwal. Yang seharusnya itu kosong karena kurang sarana, 3 kali dibikin sarana semula akhirnya bisa ngisi. Nah, itu nanti akan dikembalikan lagi. Yang Musashi No Line itu info burungnya sih, info kabarnya sih. Memang sebenarnya yang Musashi No itu emang dibikin 12 sama 10. Ada beberapa transit yang 8, tapi memang akan dibalikin kalau udah nggak defisit lagi. Kemudian di sarana lama kemungkinan ada direkomposisi lagi, formasinya juga pasti ada. Cuma kita lihat aja nanti di lapangannya seperti apa. Yang jelas kita berharap aja sih semoga KRL baru ini cepat main ke Jakarta. Bukan cepat main, cepat beroperasi. Ya, cepat beroperasi di Jakarta ya benar. Cepat kerja, ayo kerja. Ya, terutama di jam kerja ya, karena jam kerja ini hektiknya luar biasa, effortnya luar biasa. Mau misu-misu, mau marah-marah ya. Lihat kejadian seperti ini kan ya kita nggak bisa berbuat banyak ya. Jadi kita tunggu aja, kita sabarin aja untuk KRL baru ini. Ya, semoga bisa cepat kerja tuh kereta-keretanya.
Amin lebih tepatnya ya. Aduh. Oke, dari kereta api yang ini ada lagi yang lebih hot isu. Kita geser dikit ke Transjakarta, Mar. Oke, Transjakarta. Transjakarta ini ada infonya dia akan membuka beberapa rute baru, tapi di antara itu juga sudah melakukan uji coba. Uji coba untuk menjangkau beberapa daerah di Jabodetabek. Iya, Jabodetabek. Jadi ada rutenya. Aku lupa ya rute persisnya itu kemana. Ya, kita bikin ini tanpa riset. Jadi mohon maaf. Ini dadakan. Iya, karena memang ini dibilang bincang-bincang santai. Iya sih. Bincang-bincang santai buat kita ngasih tahu informasi-informasi. Jadi by the way, bincang-bincang santai ini kita akan bikin setiap sebulan sekali. Paling lama. Niatnya Sebulan sekali. Ya. Jadi segala pembahasan apapun ini yang mau bahas up to date atau tidak up to date nanti kita akan bahas di sini juga. Kita upayakan itu. Jadi mohon maaf kalau emang semisal ya jangan ditunggu lah kontennya ini aja udah. Dadakan aja udah. Iya, semutnya aja. Iya, tapi selama 1 bulan terakhir memang info yang hot isunya cuma itu aja sih. Jenggala itu kan sebenarnya kejadiannya kan udah hampir 3 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu sebenarnya. Jenggala itu sebenarnya. Oke, untuk rute baru. Rute baru yang udah diuji cobakan oleh Transjakarta itu ada 3 trayek. Yang pertama ada 4 trayek ya, sorry. Yang pertama itu tujuan Ampik 2 ke Jembatan Baru, kemudian dari Binong ke Grogol, kemudian ke Alam Sutra menuju ke Blok M, dan kota wisata Cawang via Jatiasih. 4 rute itu, Mar, itu sudah diuji cobakan dengan sarana menggunakan low entry. Ya low deck. Bahasanya low deck lah, alias bus yang dengan berlantai rendah. Tapi di satu sisi, Mar, gue mau ngasih tahu, di balik perencanaan yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, Transjakarta dan Dishub, ada penolakan. Ya. Ada sedikit penolakan dari salah satu developer itu, kita sebut nama dari Kota Wisata Cibubur. Ya, karena kalian juga pasti udah tahu lah ya. Ya, di situ sudah tertulis kalau mereka keberatan dengan kehadiran layanan tersebut. Memang kan untuk layanan tersebut kan kita kan berharapnya semoga orang-orang di sana itu bisa mempermudah akses lebih pertama. Yang keduanya juga bisa menjangkau mobilisasinya lebih baik. Kota Wisata Cibubur tuh lumayan loh jaraknya kalau kata aku. Ya. Ke pusat kota tuh lumayan. Itu gebrakan yang bagus loh Transjakarta tuh. Ya, tapi sekali lagi kita dari pihak luar terutama kita nggak tahu apa alasan sebenarnya dari developer menolak kehadirannya itu sendiri apa ya. Mungkin kita berharapnya semoga semoga masalah ini bisa selesai dengan win-win solution ya untuk masyarakat dan developer dan juga Transjakartanya gitu. Jadi kita nggak bisa komen terlalu banyak apalagi tentang keputusan dari developernya karena ya itu kan balik lagi itu kan ke masalah polemik internal ya. Mungkin ada alasan khusus dari masing-masing pihak. Oke. Untuk 4 track itu for information itu sudah dilakukan sejak 1 bulan yang lalu. Itu aku kemarin visiting kerja ke Supermall Karawaci. Itu ada beberapa 1 atau 2 bus dengan rute yang berbeda, itu dari Pik ke Jembatan Baru. Itu aku ngeliatnya jangan Binong ke Grogol itu sama Alam Sutra Blok M itu aku papasan dengan bus yang itu. Jadi emang real operasional pakai low deck kosongan dan itu ada tulisannya uji coba lintas, uji jalur lintas di depan mobilnya itu. Terus buat kalian yang berharap kita bikin videonya, kayaknya kalian harus salah satu aja sih kita bikin. Ya, karena jauh dari tempat kita. Tapi tempat kita juga udah boleh kejangkau loh kalau memang Tapi dikabulin. masih lama. Tapi jadi, untuk 4 rute tadi mungkin kita nggak bikin semuanya atau nggak mustahil sama sekali. Mustahil sumpah. Bis yang baru yang listrik aja kita nggak bahas sama sekali ya. Gimana ini? Jadi ya karena emang sama-sama rute-rutenya jauh dari tempat kita ya, kita jadi kita akan bahas salah satu aja sih. Ya, karena kan untuk uji coba ini kan aku kan udah ngasih tahu, aku ulang lagi untuk uji coba yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI, Transjakarta dan Dishub DKI. Itu ada 4 trayek. Itu yang pertama tujuan Pik 2 menuju ke Jembatan Baru, yang kedua itu Binong, Tangerang,
menuju ke Grogol, kemudian Alam Sutra menuju ke Blok M, dan Kota Wisata Cibubur menuju ke Cawang. Dia ini untuk kali ini dia jalurnya lewat Jati Asih kalau yang ini. Kalau untuk kota wisatanya ada yang dua, Mar. Satu kota wisata Cawang via Jati Asih, yang kedua itu kota wisata Cawang via Tol Nagrek. Nol yang baru itu. Yang tol Cibitung apa? Cibitung Cilincing. Bukan anjir. Cibitung itu. Cibitung Cimanggis. Nah, itu deh. Cimaci. Ya. Tuh gue pernah ngelewatin tol itu emang gede sih. Pas gue ke airport. Ada kemarin tuh gue lewatin daerah sana gede banget itu. Tapi sepi gitu, sepi. Tapi emang jalurnya emang bagus sih. Kemarin gue pas dari bandara, kebetulan naik bus bandara, lewatin situ sih. Dari bandara ke lewat situ emang bagus sih proyeknya sih. Ya, oke. Untuk jalur yang tahap keduanya dari Transjakarta ini ada lagi gebrakannya. Jadi ada beberapa jalur seperti dari Terminal Jatijajar ke Kampung Rambutan, kemudian dari Terminal Depok ke Kampung Rambutan, kemudian dari Sawangan ke Lebak Bulus, itu dia lewat Bojongsari, Mar. Lewatin Ciputat berarti mau nggak mau itu rute itu. Kemudian via Bekasi ke Cawang via Jati Asih. Kemudian yang tadi Grand Wisata itu tadi kota wisata, tadi balik ya, kota wisata Cawang via Jati Asih. Kalau yang ini Grand Wisata Bekasi ke Cawang. Oh bener kota wisata ya anjir. Oh iya, kota wisata Cawang via Tol Nagrek. Itu bener, kota wisata itu ada dua, bener. Kemudian Bojonggede, Kampung Rambutan. Nah, kalau kita pribadi kan sangat menunggu untuk rute Bojonggede Kampung Rambutan ya. Walaupun kita nggak tahu itu pakai bis apa karena kondisi jalan. Ya, no offense buat kalian ya, tapi kita yang karena kita emang tinggalnya di daerah segitu, jadi kita menunggu-nunggu rute itu. Dia kalau kata lu kira-kira dia mau mangkal di mana, di Skybird Bojonggede apa di Bambu Kuning ya? Nah, itu sebenarnya agak polemik ya, karena kalau pakai bis panjang gitu ya, low deck, let's say dari Setegaan Bambu Kuning sampai, kalau teman-teman warga lokal Bojonggede boleh mungkin bisa tahu ya untuk ini kondisi ya. Jalan kondisi jalannya dari Citayam sampai Depok, dari Bojonggede ke Citayam itu kenal lah sama rute itu kan. Iya, itu buat kalian yang nggak tahu, itu memang bisa dibilang kayak pusat kemacetan di daerah Bojonggede dan Citayam, terutama di beberapa titik kayak perlintasan Citayam, terus perlintasan lapangan siaga. Tapi at least kalau untuk rute ini kayak kemungkinan besar kayaknya lewat perlintasan Bojonggede aja sih, yang di lapangan siaga itu sih. Ya, nanti kemungkinan akan belok langsung ke Cibinong sih. Tapi lewat situ juga kalau pakai lebih slow entry, lebih slow deck, ya semoga aja nggak mentok lah ya. Ya minimal kalau kata mereka mah jalan dulu aja. Ya, kita coba jalan dulu, kita coba lihat penerapannya, hasil evaluasinya kan nanti kan pasti akan dipikirkan ya. Tapi di balik penerapan ini tentunya pasti ada pro dan kontra sih, Mas. Iya, pasti ada pro dan kontra, pasti nggak menutup. Enggak, ya kita nggak bohong lah, pasti akan ada pro dan kontra dari pihak-pihak lain. Iya, ya kita akan bahas seperti yang pihak-pihak, tapi kalian pasti ngerti pasti ada pro dan kontra. Kita sih mungkin sebagai pengembang umum mendukung dengan ada kebijakan, karena apalagi Bojonggede Kampung Rambutan ini mungkin bisa dijadikan solusi jika kayak kemarin kejadian itu KRL gangguan atau enggak habis nabrak atau apa sebagainya, itu bisa jadi alternatif lain loh sebenarnya itu loh. Warga di sekitar Bojonggede atau kita pemberhentian dari bis dari rute ini. Iya, itu yang kita berharap. Kita memang berharapnya itu semua. Kita tuh pengen itu sistem transportasi itu harus ada opsional. Ya, itu emang lebih banyak pilihan untuk penumpang. Jadi kalau satu mati, kita bisa yang jadi nggak ngandelin gitu. Ya, jadi nggak bisa jadi tumpuan gitu. Ya, tidak bergantung di satu moda transportasi aja. Jadi kalau misalnya ada moda transportasi yang gangguan atau yang ya gangguan lah pokoknya, itu kita punya pilihan sebagai penumpang, punya pilihan lain untuk biar bisa nyampe ke tujuannya. Nah, itu dia. Oke. Untuk sarananya kita belum tahu. Memang kalau untuk di rancangan memang pakai low entry, pakai low deck. Tapi nanti fakta lapangannya nanti kita akan lihat ya, seperti apa operasionalnya. Kita coba buat videonya juga. Itu salah satu track yang baru. Ya nggak apa-apa, bikin aja yang itu. Ya, makanya kita coba bikin videonya. Terutama Kampung Rambutan. Kampung Rambutan itu paling pertama. No offense ya, tapi ini emang salah satu rute yang memang terdekat dari kita. Kalau kita bahasin yang ini, kita ingat di sekitar 2 atau 3 bulan lalu juga dari Pemkab Bogor juga dia ada operasional bus listrik juga.
nggak tahu ya. nasibnya gimana. Itu rutenya dari Bambu Kuning menuju ke Sentul. Sentul itu. Dia nggak tahu ya, aku belum lihat update baru lagi Iya, apakah kita itu rutenya belum- jalan atau enggak, rutenya masih berjalan atau tidak, karena yang main itu cuma dua bis aja sih. Warawiri dari sana operasionalnya dari jam 7 malam, jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Jam 7 malam sampai jam 7 pagi gitu. Jadi jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Nah ya, kita sendiri emang nggak tahu update-nya karena emang kita jarang ini, kena ya weekday kita Weekday sering ya, pakai at least kereta. kita aktivitas seperti sedia kala. Tapi memang mungkin buat teman-teman yang Oh ya, buat kalian yang udah pernah coba bisa ya tulis bisa pengalamannya info di di bawah. sini ya, bisa intro di bawah ini. Jadi semoga aja untuk transportasi penyangga bisa jauh lebih baik ya. Jadi biar ada opsional, jadi biar nggak cuma KRL aja Ya, jadi tidak. tumpuan atau enggak bus Ya, ini apa JR Connection. JR Connection itu bus penghubung yang Ya, antar kota ya, itu kita- semoga bisa ada solusinya gitu. Oke, next. Next kita akan bahas tentang bus baru lagi. Bus baru lagi, Transjakarta baru lagi. Jadi ada info seliweran dari Zontong. Dia akhirnya membuat bus Ya, ada. articulated bus tapi yang versi listrik. Nah ya, jadi beberapa hari ke belakang lagi banyak rumor Nomor dari kecil. dari komunitas pengamat transportasi lebih tepatnya yang mengabarkan, asik bahasanya, mengabarkan Bahwasanya ada bis listrik tipe gandeng yang sedang dalam proses pembuatan gitu. Ya tapi ini baru rumor. Jadi tadi kalau emang jangan jadi berharap. atau tidaknya nanti pasti ada info lagi berikutnya. jadi Ya kalian- tahu-tahu entar kalau emang beneran nyampe Jakarta aja. ya, bisnya kalian itu. jadi jangan terlalu berharap ya. Ya semoga demikian itu ya untuk Transjakarta. Transjakarta kita tadi udah bukan senggolin sih, memang kita udah ngebahas itu. Tapi at least kita akan nunggu rute yang baru itu. Ya, tapi bis listrik gandeng ini baru banget ada di sini ya. Iya dong. Oh itu kalau misalnya ini Sebenarnya gini Mar, kalau belajar dari pengalaman, articulated bus yang pakai listrik itu bukan hal yang baru sih, karena di Malaysia juga tuh, di Kuala Lumpur juga udah punya. ya itu kan di sana, di sini mah kan baru lah. Iya baru ya gitu. Tapi memang kalau buat teman-teman yang tahu di negara seberang itu juga bukan hal yang baru sih. Bus listrik itu sebenarnya itu bukan bus yang baru sih sebenarnya. Memang baru diterapin di sini, tapi di negara luar pun udah lama sebenarnya. Ya. Sebagai bentuk untuk mengurangi polusi udara sama buat ramah lingkungan aja sih, lebih tepatnya diadain bus listrik gitu. Oke, kita Kan loh, apa? Kan sekarang kan Transjakarta ada 2 nih. Menurut pribadi lu, ada yang berargumen berasumsi lebih enakan bus listrik atau nggak lebih enakan bus konvensional sih? Nah kalau itu kita nggak bisa komen lebih banyak ya, karena emang setiap orang punya preferensi masing-masing. Iya. Mungkin ada orang yang lebih suka pakai bis konvensional, pakai yang pakai solar, atau ada yang lebih suka bis listrik. Tambah lagi gas. Ada gas juga. Ada gas juga. Ya karena balik lagi emang setiap tipe bis ini punya keuntungan dan plus minus masing-masing yang ya itu terserah kalian. Nah kalau punya preferensi masing-masing ya it's okay kalau kalian lebih milih ya bis listrik. Saya lagi gontok-gontokan loh sekarang tim listrik sama tim bis konvensional lagi rame loh di TikTok. Tidak perlu memperdebatkan hal yang enggak terlalu inilah ya, yang penting kan Transjakarta bisa operasional dengan baik. Itu udah sebuah pencapaian. Nah, kalau kalian punya preferensi nggak perlu berantem ya, itu terserah kalian. Kalau punya bis favorit, tapi ya tidak perlu diberantemin lah. Ya yang penting kan itu kan bisa ngangkut teman-teman untuk ke suatu tempat. Katanya aku tim listrik. Aku tim listrik. Iya. Oke, dari Transjakarta kita akan nyenggol sedikit ke aviasi. Oh ya. Penerbangan. Ya, ada yang lagi rame itu, ada dari Garuda Indonesia. Ya ada insiden sedikit di GA 188 dari Jakarta ke Tanjung Pinang. Ya, jadi ada insiden ban copot. Dari pesawat ini copot di pesawat itu landing mendarat di tujuannya. Nah itu dia. Jadi
beberapa hari ke belakang ada berita seperti itu. Dan dari pihak Garuda ini udah keluar statement belum ya? Udah kayaknya. Masih penyelidikan nggak sih? Atau Kayaknya itu masalah hal kecil aja. Oh ya, pokoknya itu ya, kita nggak riset anjir. Ya iya, kalau emang ini memang pesawatnya emang baru kejadian ya. Ntar gua ngecek dulu tanggal berapa. Kita nggak bisa ngomong dulu sebelum kita punya datanya. Ya pokoknya beritanya beberapa hari kemarin tuh cukup menghebohkan gitu ya. Tapi ya. Kasus ya insiden ini tidak semoga yang kejadian lagi lah lebih tepatnya. Ya pokoknya jawaban diplomatisnya adalah semoga dari pihak Garuda bisa lebih memperketat pengawasannya. Sorry, di nomor penerbangan GA288 dari Jakarta ke Tanjung Pinang. Untuk sarananya juga ini masih pakai sarana yang masih baru loh. Baru dipesan sama Garuda, walaupun memang statusnya bukan baru sih. Ya, tapi ya itu baik lagi, semoga Garuda bisa meningkatkan pelayanan dan pengawasan dari maintenance pesawat-pesawatnya. Tapi emang akhir-akhir ini Garuda juga memang lagi ada sedikit drama sih. Tapi semoga dramanya juga bisa cepat terrealisasikan, cepat selesai biar nggak tidak berkepanjangan sih lebih tepatnya. Bicara kelemahannya Garuda juga, kita bahasin sarana terbarunya dari Garuda. Bukan sarana terbaru sih, livery terbaru lebih tepatnya. Livery baru. Pokemon Jet. Pokemon Garuda GA2. Pokemon Jet GA2. Itu teman-teman bisa ketemui sarana tersebut di registrasi PKGPY, dan rutenya itu dia lagi regimen Tokyo loh, Mas. Sekarang dari Jakarta ke Tokyo loh. Kalau nggak main ke Tokyo, main ke Australia. Dia itu. Jadi teman-teman yang mau hunting tentang pesawat itu bisa manfaatin, bisa cari waktu luang kalau ada momen-momen indah sih. Iya, momen-momen tertentu lah pokoknya. Soalnya Pokemon ini emang lagi hype sih, Mas. Nggak cuma di Garuda Indonesia doang sebenarnya. Dari China Airlines ada livery Pokemon. Terus dari yang lain juga ada juga. Itu emang lagi hype banget. Jadi bagus ya, salut bagi Garuda buat gebrakan inovasinya juga. Walaupun ya memang ada sedikit problem. Semoga cepat selesai lah. Iya, semoga bisa jauh lebih baik untuk Garuda Indonesia. Oke, dibahas aviasi, kita akan ngasih tahu nanti di sekitar pertengahan tahun ini ada maskapai baru yang akan mengudara lagi di Jakarta. Salah satunya dari maskapai Air India. Air India ini kan teman-teman, for information, untuk Air India ini kan dia setelah melakukan merger dengan Vistara. Jadi nanti Air India ini dia akan buka operasional baru lagi dari Delhi menuju ke Jakarta. Sebelumnya untuk Air India juga kemarin udah 1 tahun yang lalu itu udah operasional dari Delhi ke Denpasar, tapi dengan menggunakan Vistara. Jadi dampak dari Vistara ini, jadi kan udah di merger. Nah, jadi nanti untuk operasionalnya nanti benar-benar full pakai Air India. Kalau untuk sarananya ada 2 kemungkinan, menggunakan Boeing 787-9 Dreamliner atau menggunakan Airbus A321 XLR punyanya Vistara. Karena Bali kemarin awalnya pakai Boeing 787-9 Dreamliner, jadi penurunan lagi pakainya A321 XLR punyanya Vistara. Nah, semoga mungkin di rute baru ini untuk Air India di Indonesia lebih tepatnya, karena penghubungnya di Jakarta dan Bali, Jakarta dan Denpasar, bisa meningkatkan kerjasamanya juga sih, terutamanya untuk Indonesia dan India sih. Oke, selain itu juga ada tambahan rute lagi. Ini bukan hal yang baru, hal yang lama juga, Mas. Air France comeback. Oke. Air France comeback. Dengan rute? Dari Paris ke Jakarta, tapi kali ini stopovernya di Singapura. Sebenarnya untuk Air France ini dia bukan rute yang baru untuk ke Jakarta, karena sebelumnya terakhir dia comeback tahun 2014. Dia udah pernah pelayanan di Jakarta, tapi karena okupasi penumpang tutup lagi. Itu cuma bertahan sekitar 6 bulan doang. Itu zaman kita masih sekolah sih, 2014 itu. Jadi dari Air France KLM ada rencana untuk pembukaan rute lagi dari Paris de Gaulle
bandara Pas de Gaulle Paris menuju ke Jakarta, tapi di stopover di Singapura. Oke, ya semoga dengan rute barunya ini bisa Bukan berhasil. rute baru sih, Mar. Iya. Itu kan comeback sih itu rute itu. Ya oke lah, semoga dengan rute ini bisa berhasil dan bisa lebih lama. Ya, lebih lama. Oke, bicara dengan Air France juga ada sebelumnya, Mar. Saudia juga ternyata akhirnya udah buka rute juga loh ke Denpasar. Wow. Tapi stopover di Singapura dia. Oke. Jadi untuk penumpang teman-teman yang dari Surabaya atau dari Denpasar, sekarang udah ada alternatif lagi dari Saudia. Di akhir bulan kemarin, di akhir bulan Maret itu mereka sudah buka rute baru setiap seminggu 3 kali penerbangannya, itu dari Jeddah menuju ke Denpasar, tapi stopover dulu di Singapura. Dia sarannya menggunakan Boeing 787-8 Dreamliner, dan semoga ini rute bisa bertahan lama karena kemarin belajar dari sebelumnya Qatar Airways dari Medan Kuala Namu ke Qatar itu tutup loh, Mas. Karena okupasi pengumpulan itu sebelumnya ada katanya itu sebagai solusi untuk mengangkut jemaah umroh dan haji loh yang ada di Sumatera sana, yang di Medan itu. Nah, tapi kalian yang mau minta bikin videonya itu nggak bisa ya, karena duitnya nggak ada. Karena kita bikin video aja ini masih nabung. Tapi kan nanti kan ada project kan, part 2 Kuala Lumpur. Nah, kita tunggu suhu Hendro untuk membuat Kuala Lumpur series ya. Ke part kedua. Ya. Lebih tepatnya. Nah itu tinggal kalau videonya rilisnya lama, tagih aja udah. Kan di IG ada ya, kita punya IG Ortogo itu, kalian bisa cek followingnya Ortogo. Nah ntar ketemu IG-nya dia. Apaan? Bisa di DM. Anjir, nggak gitu juga. Oke, untuk aviasi itu cukup juga. Jadi intinya kita berharap semoga penerbangan di Indonesia jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan kita akan bahas juga teman-teman reminder yang jemaah umroh dan haji di akhir bulan kemarin resmi pindah pelayanan yang di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi for information teman-teman, mulai akhir bulan Maret kemarin dari Angkasa Pura, Injourney ya sekarang itu yang jadi Injourney itu sudah resmi memindahkan layanan umroh dan haji dari semulanya di terminal 2F dan terminal 3 Ultimate, sekarang benar-benar difokuskan di terminal 2F. Jadi mau pesawat Garuda, mau Lion, itu semua pelayanan ya. Saudia, Lion, Garuda itu sekarang full pelayanannya di terminal 2F. Terus juga ada beberapa maskapai seperti Citylink juga pindah juga. Semula dari terminal 3 terus dia nyebar itu di terminal 1 sama terminal 2F kayaknya, seingat gue itu. Nyebar juga. Teknisnya lebih detail teman-teman bisa langsung join Instagramnya Citylink. Karena memang sebelumnya kan dari terminal 3 dia pindah. Sebelum juga udah ada Lion Group, Super Airjet, Lion Air, sama Batik juga ada penyesuaian juga pas kemarin. Jadi teman-teman yang biasa terbang di terminal tersebut ya silakan bisa penyesuaian aja diri. Jadi biar nggak buang waktu juga sih, lebih tepatnya sih. Oke, untuk aviasi cukup. Kita akan kembali lagi bahas ke masalah Kristep. Kristep. Ya, ini emang bisa dibilang apa sih? Kristep ini semoga masih proyek baru lebih tepatnya. Ya, betul. Dan mungkin dari teman-teman juga mungkin masih ada yang belum menyadari kalau ada beberapa public transport yang sudah menggunakan Kristep. Nah itu dia. Jadi buat kalian yang belum coba dan pengen coba, bisa menggunakan Kristep di MRT. Pokoknya cek video kita lah. Ya, sebelumnya kita udah pernah bilang untuk Kristep. Jadi untuk Kristep ini sebelumnya juga sudah dicoba di MRT dan di bus premiumnya Transjakarta itu sudah diterapin. Cek aja di sini atau di sini. Yang penting itu nongol lah ya. Tapi ya Spotify nggak tahu denger loh, Cok. Iya. Suruh join gitu. Iya boleh. Jadi untuk Kristep kita dapat informasi itu untuk di KRL komuteran memang akan menerapkan Kristep di bulan September. Tapi saat ini Kristep masih cuma di HP Android. Sampai sekarang? Iya, belum ada update sih. Tapi kalau iPhone belum.
Kalau kalian udah pernah coba di iPhone bisa komen di bawah. Serius? Iya, dari terakhir itu baru Android yang bisa. Jadi untuk pengguna iOS itu belum bisa. Tapi mungkin kita ketinggalan berita. Kalian yang pakai iOS sudah coba Kristep bisa coba komen di bawah. Oke. Ya, untuk Kristep itu tuh. Soalnya tahu sendiri itu kan Kristep itu pasti akan jadi proyek berkepanjangan. Seperti proyeknya KMT, Kartu Multi Trip Komuter Line. Tanpa bosan-bosannya aku mau ngasih tahu, masih banyak loh Mar. Orang pada berasumsi kalau kartu komuter lain itu bisa dipakai di semua transport. Oh ya. Memang bisa, tapi ada notes-nya loh sebenarnya. Ya, dan masih ada catatan yang masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Itu kita bikin KMT komuter lain itu sampai part 4 dan itu sampai sekarang belum ada progres lagi. Jadi teman-teman gini, ada 1-2 orang atau nggak temanku yang terdekat nanya, ini kartu multi trip ini bisa dipakai buat naik angkot gratis tidak? Jaklingko bilangnya. Kemudian ini kartu ini bisa dipakai di bus yang ada TOB-nya apa tidak? Nah ya, based on BRT itu. Ya. Tambah bosan-bosannya kami akan ngasih tahu, kami akan kasih informasi untuk kartu multi trip itu real, cuma bisa digunakan di pelayanan di halte BR-nya Transjakarta. Jadi untuk sampai saat ini rute-rute non BRT yang kalian naik di pinggir jalan lalu tap di bis itu masih belum bisa. Terus buat angkot gratis juga, Jaklingko juga masih belum bisa. Jadi teman-teman harus menyediakan satu kartu lagi yang basednya prepaid seperti Imoni, Flash, Tap Cash, Breezy, Jakarta. Nah, itu kalian satunya itu aja. Harus punya salah satu dari keempat kartu itu untuk bisa naik bis rute non BRT dan angkot. Sebenarnya gini ya Mar, sebenarnya aku juga berharapnya tuh kemarin tuh itu semoga proyeknya berkepanjangan. Gue berharap banget tuh kartu KMT itu bener-bener sakti banget bisa dipakai ke semua tempat. Saktinya itu gue pengen itu. Memang proyek awalnya memang seperti itu, sampai ada kartu khusus loh. Dan ada logo yang warna abu-abu dulu loh. Oh ya. Yang mungkin teman-teman yang pengen nonton part kedua itu sebenarnya ada. Ya, sampai kalian yang pada komen mau minta kartunya tuh. Itu emang limited, Mar. Kartu yang apa? Yang multi trip yang itu limited parah sih. Ya. Tapi sayang kartunya hilang. Mungkin teman-teman yang menemukan kartuku Moga dijaga dengan baik. Rezeki ya, karena emang kemarin tuh pas kejadian dulu itu di GBK mungkin entah ketarik atau apa jatuh kartuku. Jadi ya yang udah nemu ya kontras lah pokoknya lah. Tapi hoki lah teman-teman. Memang saya ikhlaskan karena emang untuk kartu limited edition sih sebenarnya. Jadi untuk yang di pembayaran kita akan bahas lagi geser sedikit ke si akses. Si akses sekarang udah update lagi teman-teman. Oh ya, udah update lagi teman-teman si akses. Jadi teman-teman yang awal mulai kemarin register manual lewat aplikasi, saya teman-teman hanya cukup bisa login dengan menggunakan Google, akun Gmail kalian bisa langsung ditautkan di situ. Dan di situ udah ada fitur lagi dari Gojek. Tapi Gojek udah lama sih. Tapi sekarang lebih kesinkron kan biasanya ada yang login Gojek tapi nggak bisa. Tapi sekarang untuk saat ini udah pasti bisa. Masih bisa. Jadi teman-teman yang belum download ataupun masih bergantung dengan KAI Akses, kan biasanya ngeceknya kalau si aksesnya error kan ngeceknya di KAI Akses, Cok. Jadi bisa langsung cobain aja, download aja. Tapi itu berlaku hanya untuk Android aja. Android lagi. Oke, untuk BBS Where to Go kayaknya yang hype-nya cuma itu aja sih. Kayaknya episode kali ini itu aja karena memang kita nggak riset dadakannya. Karena memang informasinya memang informasi fresh banget, masih terbaru. Ada yang udah lumayan, yang update banget. Jadi memang kita upayakan BBS Where to Go ini tayangnya sih berharapnya sih minimal sebulan sekali, Mar. Ya niatnya sih gitu ya. Cuma hanya di studio ini kita akan bahas juga di luar sana biar ada yang enak-enak itu, udara segar-segar boleh mungkin, tapi nanti aja gitu pokoknya ya, kita akan bahas itu. Dilihat aja. Makanya di subscribe ya lah ya. Guys, subscribe terus di share video-video kita biar kita makin semangat dan bisa monetize.
1000 subscriber tuh jam tayangnya belum nyampe loh. Ya tuh guys, tolong dibantu ya, mohon dibantu untuk jam tayang kita ya biar naik ya. Biar kita makin semangat. Woi, woi lah. Oke. Bisa anjir. Oke, sebagai penutup di BBS Vertugo kali ini aku hanya sedikit spill untuk keberangkatan aku di Kuala Lumpur nanti. Jadi nanti untuk keberangkatan aku di Kuala Lumpur nanti kita akan bahas cukup banyak episode yang dibahas. Mungkin buat teman-teman yang ini Vertugo nih at which lebih banyak pembahasan tentang pembayaran loh, Mas. Iya, karena emang itu yang laku. At which lebih banyak tentang informasi tentang payment dan apps-nya berbau tentang pembayaran loh itu. Karena pecah rekor lagi untuk episode tentang Bank DKI sama Touch and Go yang di Malaysia sana. Ya pokoknya jadi kalian kalau misalnya ada update tentang metode pembayaran lain bisa komen ke yang kita. berbau transfer lebih tepatnya. Nah iya betul, bisa komen kita untuk kita buat videonya, bisa komen di YouTube atau bisa ke IG kita di Vertugo. Tapi IG-nya sampai sekarang masih mati suri. Sampai mau update. Gak apa-apa lah, di komen aja. Pokoknya kalau nagih di situ aja. Pokoknya nagih Malaysia dia di Vertugo aja. IG Vertugo, percaya di IG Vertugo ada. Jangan gitulah. Lo mau gua tagih apa lo? Enggak. Kalau kamu bahas si bus itu kemarin, bus yang baru kan kemarin. Gue tidak janji. Ya tapi ya boleh lah nanti kalau misalnya ini kita bikin trip-trip bis malam. Saya emang at least memang untuk Vertugo ini kemarin benar-benar concernnya memang di pembahasan payment, Cok. Jadi kalian kalau misalnya kartu payment aplikasi sih punya update tentang metode pembayaran lain di transportasi bisa bisa tagih ke kita. Nanti kita buat videonya kalau kita nih. Try Kristep loh. Ya Kristep itu udah bikin. Itu yang terakhir tuh Kristep itu. Ya Kristep kita udah bikin, nonton di sini, nanti kita taruh dah di sini. Di sini apa sini sih? Iya pokoknya sini dah ya. Kalau sini ya benar deh. Pokoknya kalau di sini nggak muncul di bawah. Oke. Oke, itu Kuala Lumpur. Mungkin at least aku lebih fokus concern ke proyek terbarunya dari RapidKL. Itu dari LRT lintas Sahalalem. Sahalalem memang baru operasional itu di sekitaran bulan Oktober, bertepatan dengan ulang tahun Malaysia. Oke. Tanggal 31 ya. Malaysia tuh merdeka bulan apa sih? Kayaknya bulan Agustus atau September gitu kurang lebih ya. Di bulan Agustus kayaknya di tanggal 31. Warga Malaysia kita minta maaf, kita nggak hafal. Bisa cek di komen. Iya, jadi untuk iya maaf sebelumnya. Ini bukan bermaksud untuk menistakan atau kita emang sorry. Tapi memang aku lupa ingat, saya dia di akhir bulan, Man. Okay. Dia di akhir bulan. Jadi dari Sahalalem memang ada operasional, dia itu pelayanan di awal bulannya itu Sahalalem itu. Nah udah pokoknya kalian kalau nyari Malaysia tagih aja di web, ada IG-nya, ada ya, Twitternya. Dengerin dulu, belum selesai coy, anjir. Oke, aku tarik balik dulu yang omongan Malaysia, aku cari dulu. Seingatku tuh dia ulang tahunnya tanggal 31. Searching dulu. Ini soalnya kita udah ada pengikut dari Malaysia juga, Mar. Ya, gara-gara imbas video kemarin. Hanya buat kalian warga Malaysia kita mohon maaf ya. Sorry banget ini mah. Karena aku bener-bener gak tahu, lupa. Karena emang di akhir bulan soalnya. Tanggal ya tanggal 31 Agustus bener. Bulan Agustus bener. Jadi di sekitar September dari RapidKL udah operasional lintasan terbaru di LRT lintas Sahalalem. Oke. Jadi nanti aku akan bahas di part pertamanya dulu tentang kesiapan jelang operasionalnya. Kemudian fasilitasnya apa aja sampai stasiunnya nanti kita akan kunjungi. Ada stasiun yang benar-benar gue pengen kesana, Mat. Betul. Pasar Jawa banyak banget loh, Cok. Jawa adalah kunci. Ada stasiun yang benar-benar aku pengen kunjungi itu, dia itu stasiun Pasar Jawa. Gue mikir Jawa banyak amat nih, sampai ke Malaysia lo Jawa lo. Oke. Kemudian yang kedua aku akan bahasin tentang Rapid Pass. Itu versinya berlangganan kayak ini sih. Kayak kartu pas gitu loh, Cok. Iya namanya juga Rapid Pass ya, kartu pas. Ya kartu pas maksudnya kayak sebangsa apa gitu. Pokoknya jadi lu 3 hari di sana lu bisa langsung register dengan tarif yang lebih murah daripada beli reguler. Mungkin kalau kalian yang familiar dengan JR Pass mirip kayak gitu. Ya kayak gitu kurang lebihnya, bener kayak JR Pass itu ya, lebih tepatnya kayak gitu.
Jadi nanti aku akan coba karena udah punya kartunya juga ya dari itu, tapi nggak tahu sih pakai kartu yang dari gue punya apa punya kartu baru lagi, aku nggak tahu sih. Mungkin teman-teman dari Malaysia mungkin bisa komen lah untuk masalah kartu Rapid Pass, karena memang aku akan bahas itu. Kemudian juga contactless juga masih akan aku coba kartunya, bisa dibayar di public transport itu. Keren loh dia itu, contactless juga bisa loh. Di Singapura itu udah lama sebenarnya, tapi di sini ya belum sih, sayang banget sih. Kita akan coba lagi, nanti kita lihat lebih baik lagi. Kemudian nanti kita akan bahas juga, kita akan geser ke Putrajaya. Putrajaya juga sekarang udah ada layanan BRT-nya juga. Itu dari GoKL. Dulunya tuh dia gratis loh. Sekarang udah berbayar RM1 untuk turis mancanegara. Kalian bisa coba. Kalau untuk warga lokalnya sih masih gratis, tapi dengan catatan dia harus punya harus ini registrasi dulu. Registrasi dulu sebagai warga negara asli sana, baru bisa manfaatin itu. Kalau untuk turis memang murni langsung kepotong RM1. Oke. Terus sama yang berikutnya tuh, yang poin pentingnya tuh aku akan coba bahas tentang busnya bandara sana sih. Mau RM3 coy, udah nyampe 15 ringgit ya. 15 ringgit udah nyampe sana, Mas. 15 ringgit itu kalau dikonversi itu kurang lebih 60.000. Di sini 70. Ada 70 per 100. Di sana cuma 70 ribu udah nyampe loh. 15 ringgit. Sana FPI untuk ringgit lagi ke Indonesia lagi ancur-ancuran. Lagi jelek-jeleknya banget. Kemarin 1 ringgit. Sebelum itu sekarang tuh 1 ringgit itu dulu tuh aku nuker tuh di harga 3.300, sekarang tuh ringgit tuh udah 4.000. Ayolah. Pengen ke sana jadi ragu gua, mahal banget anjir. Ya mau gimana ya. Udah. Oke, untuk spill-spillnya itu aja. Nggak tahu bulan apa masih kita berangkat. Ya pokoknya. Ya enggak. Gak ada duitnya. Bikin paspor dulu 650.000. Terus beli tiket cari yang murah, KLM kan PP cuma 1-2. Hotel bisa patungan. Ya let's see lah, next. next ya. Jadi punya kalau keluar negeri dia. Nah, nanti saya coba di dalam negerinya dulu ya, yang dekat-dekat aja. Minimal sampai Bali lah. Kan MTA sudah sampai Bali. Oh ya, itu nanti coba kita naik M-Trans itu nanti masuk di kalau udah tahun ini enggak sih? Ya insya Allah tahun ini. Ya oke. Itu ya sumber alam itu udah bagus loh, Cok. Oh iya, sumber alam juga bisa kita tambahin nih sedikit. Jadi ada new generation ya. Ada new generation yang banyak yang bilang sih Pak Anthony terinspirasi dari kereta api. Jadi dari sampai kayak gordennya pun dia mirip dengan yang dimiliki oleh kereta api itu. Lo mau nyoba? Boleh? Karena tapi nggak tahu sih itu dia di line mana, coba dong kalian yang tahu bisa cek bisa komen. Dari poolnya itu loh, dari poolnya sumber alam, Cok. Kutoarjo. Iya. Sampai ke Jakarta. Kutoarjo, Purworejo aja. Purworejo ya? Sampai ke sana. Ya punya ya kita nanti cobalah kalau ada yang minjem. Itu emang bener-bener keren parah sih, inovasinya sih, parah itu. Pakai body yang jarang dipakai sama PO bus lain, pakai Triun DX dari. Serius? Baru itu? Ya bukan baru, cuma emang bodinya jarang digunakan oleh PO lain. Itu dari harus dari mana? Terus mana ya? Aduh, aku lupa lagi Triun DX. Coba searching dong. Nih, enggak ini. Coba kayaknya apa ya? Lupa Mohon maaf ini mah. Aduh, ini udah kesalahan kedua loh. Udah sering lihat postingannya di IG tapi lupa. Dari mana, Mar? Spek sumber alam. Oh, dari Trijaya Union. Sorry ya. Dari mana itu? Ada karoseri Trijaya Union. Baru? Enggak baru, cuma mereka kayaknya lebih sering bikin mobil tambang gitu deh kalau nggak salah. Oh. Ini yang punya kalian bisa koreksi di bawah ya. Ya emang maaf ini mah emang nggak ada riset ya. Sama yang tadi aku minta maaf juga buat tetangga, buat teman-teman nih followers dari Malaysia. Emang jujur aku lupa banget untuk nih. Karena memang terus terang memang kemerdekaannya emang kita
Enggak. Lupa sih, emang gue inget dulu Mar, gue inget sumpah. Ya. Jadi dan demikian untuk BBS Vertugo kali ini. Sampai ketemu di episode kedua dengan pembahasan yang beda tentunya. Ya, dengan pembahasan yang Pembahasannya beda, drama yang beda, inovasi yang beda. Itu udah pasti itu. tadi ya. Ya pokoknya tapi jangan ditungguin ya karena kita bikinnya semutnya aja udah. Jangan ditungguin deh pokoknya. Tapi kalau kalian mau nungguin boleh di subscribe dan nyalain loncengnya. Jadi nanti untuk Vertugo. Ada spill buat Vertugo berikutnya kita akan bahas apa? Malaysia. Enggak dong, kayak baru juga loh. Ya pokoknya yang bukan pasti sih udah masuk ke list pantauan gitu. Kita itu KRL baru terus kayak rute trans Jakarta kalau memang udah dioperasionalkan juga itu udah nggak bisa diganggu gugat sih. Ya terus juga nanti ada Malaysia dari Hendro, terus mungkin akan ada trip report bis malam dari saya. Ya minimal ya punya dalam ya sekitar pulau sini lah. Iya. Jadi itu jadi untuk yang akan masuk di Vertugo tahun ini ya punya antara apa gitu. Ya, jadi emang Malaysia memang udah proyek yang harus gugat. Part kedua juga berkat kalian, nontonnya banyak cok. Ya pokoknya nonton lagi lah, tolonglah, tayang kita lah. Kita ini nih anjir biar naik lah ini ya, engagementnya. Sabar. Ayo, nah kan proyek ini kan sebenarnya proyek iseng pak. Iya sih. Proyek iseng yang terinspirasi dengan kesukaan kita di dunia public transport. Ya. Tapi takdir berkata lain kita bisa bertahan sampai sekarang. Kalian yang mau support kita mohon subscribe, mohon tonton video kita, mohon like, mohon share. Ya, jadi untuk BBS Vertugo 1 jam cok. Ya 1 jam. Bener 1 jam anjir, bener real podcast anjir. Ya oke, demikian untuk BBS Vertugo pada hari ini. Bahas-bahas santainya kita di bulan April. Like kalau suka video ini yang nonton di versi YouTube, dislike kalau yang nggak suka. Dan saya bagikan video ini kalau bermanfaat ya bagikan. Emang? Iya. Lu nggak ngerasa itu kan bermanfaat? BTW kita juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau misalnya kita memberikan informasi yang salah bisa koreksi kita. Bisa koreksi di bawah karena memang ini bahas-bahas santai. Nah, tapi dadakan kita jadi persiapannya mungkin kurang matang, jadi mohon maaf. Sampai di studio kecil ini. Ya, bahasa harusnya bisa di luar sana, tapi sudah. Nah itu dia. Hanya kalau misalnya ada kesalahan bisa koreksi di bawah nanti kita pin. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan kata dan tapi kita belum minal aidin nggak sih? Masih sawal kayaknya. Ya minal aidin mohon maaf dan batin. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Mohon maaf jika ada kesalahan baik disengaja atau tidak disengaja ya buat teman-teman semuanya ya. Betul. Ya udah, kita akan pamit undur diri untuk BBS Vertugo pada sesi kali ini. Terima kasih yang udah dengerin, yang udah nonton video ini. Semoga 1 jam ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Ya, walaupun ya bermanfaat, bagian bermanfaatnya kalian cari sendiri ya. Iya. Dadah.